Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Khalfatul Ardi, Widodo Rizky, Rio Pratama, Robul Nur Alif, Abdurrahman, dan Mihraj. Kita akan mempresentasikan proyek simulasi yaitu kontrol otomatis untuk pengisian tangki water. Yang pertama ada motor. Motor yang kita gunakan adalah motor pompa sentrifugal, di mana komponen ini digunakan untuk menggerakkan impeller pada pompa sentrifugal. Impeller ini berputar dengan kecepatan tinggi dan menghasilkan gaya sentrifugal yang memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat lain. Motor ini biasanya digunakan tegangan listrik dan dapat dioperasikan dalam berbagai aplikasi seperti yang kita gunakan pada saat ini, yaitu pengisian tangki air. Ini adalah contoh motor pompa sentrifugal. Untuk selanjutnya yaitu valve. Valve yang kita gunakan yaitu valve pneumatik. Valve pneumatik dikenal juga katup pneumatik, adalah perangkat yang mengontrol aliran udara bertekanan dalam sistem pneumatik. Valve ini memungkinkan pengubahan arah aliran, pembukaan atau penutupan jalur aliran, serta mengendalikan tekanan dan laju aliran. Komponen utama pada pneumatik valve meliputi silinder, piston, dan diafragma, atau biasanya menggunakan membran. Piston khususnya memainkan peran penting dalam mengatur pergerakan aliran dengan tekanan. Biasanya dikontrol dengan menggunakan solenoid. Sebelah kiri atas ini adalah solenoid yang berfungsi menggunakan magnet. Ketika diberi tegangan maka akan mengubah jalur aliran. Biasanya solenoid menggunakan tegangan AC 220 atau bisa juga menggunakan DC 24 volt. Sebelah kanan adalah sistem jalur udara, yaitu sebuah solenoid harus menggunakan suplai udara, yaitu dari air kompresor, lalu dialirkan ke regulator untuk mengatur pressure yang digunakan. Lalu solenoid ini akan mengatur pneumatik menuju membran open atau close. Bagian bawah adalah sistem kerja dari pneumatik valve untuk membuka dan menutup jalur aliran. Selanjutnya yaitu tangki dengan level magnetik. Sensor level magnetic switch adalah perangkat yang mendeteksi keberadaan cairan, juga dikenal sebagai level switch. Saklar ini memberikan sinyal kepada sistem apakah level diukur berada pada parameter yang diinginkan. Misalnya jika memiliki tangki berisi air dan ingin memastikan bahwa pompa hanya beroperasi ketika tangki terisi cukup air, maka dipasanglah level magnetik ini. Ketika levelnya berada pada di bawah atau low, maka dia akan memberikan perintah pada pompa untuk mengisi air dengan sistem saklar, dan ketika level sudah penuh atau high, maka level juga akan memberikan perintah kepada motor untuk berhenti menggunakan sistem saklar. Ini adalah sistem level magnetik, yaitu di bagian bawah ada sebuah proxy. Ketika terkena oleh membran yang pelampung yang ada di dalam level, maka dia akan bekerja. Begitu juga yang di atas.
Ini ada pembuatan CX Designer menggunakan home run. Di sini ada kontrol auto startnya. Ini adalah tombol start, tombol stop. Ini simulasi valve cek kondisi close. Ini adalah pompa. Di sini ada valve inlet, itu pneumatik, tipe pneumatik. Di sini ada tangki, dan ini adalah level head, dan ini level low. Ini indikasi level nanti menunjukkan. Ini outlet valve pneumatik juga. Ini kontrolnya, perintah open dan close. Oke, sekarang kita simulasikan. Ini sudah kita simulasikan. Kita coba kondisi level low, maka valve outlet tidak bisa dioperasikan. Sekarang kita kondisi start. Maka pompa dan valve inlet akan bekerja, dan kita simulasikan close, maka otomatis pompa akan berhenti lagi. Sekarang kita start lagi, maka dia akan mengisi air hingga levelnya tidak terdapat indikasi low, maka outlet bisa dioperasikan open dan bisa di close. Dan otomatis ketika level full atau maksimal, motor akan berhenti dan valve inlet akan tertutup. Jika low kembali, maka otomatis outlet akan tertutup dan motor akan running beserta dengan valve inletnya. Kita open lagi. Jadi jika dia kondisinya low, maka outlet otomatis akan tertutup, karena jika tidak ada air, valve outlet juga tidak bisa mengeluarkan air juga. Itu adalah salah satu proteksi yang kita gunakan. Dan jika levelnya low, otomatis pompa akan menyala secara otomatis dan valve akan membuka. Oke, mungkin seperti itu. Kita stop. Sekarang kita lihat dari segi program CX Programmer. Ini adalah tombol start, ini adalah pompa running, ini valve inlet open, valve inlet close, valve outlet open, dan valve outlet close. Oke, kita tekan tombol start. Otomatis motor running sampai indikasinya penuh, dan valve inlet juga open. Nah, jika sudah penuh, maka pompa akan berhenti dan valve inlet akan kondisi close. Nah, selanjutnya jika kondisi tidak low, outlet bisa kita open. Ini kondisinya low, maka valve outlet otomatis close kembali.
Dia langsung mengisi lagi ketika levelnya low. Oke, sekarang kita akan simulasikan menggunakan aplikasi FluidSim. Material yang kita gunakan yaitu yang pertama ini adalah pneumatic valve. Di sini ada proximity untuk mengetahui kondisi close dan open. Di sini ada solenoid 5/2. Ini ada pompa IAC. Ini ada return. Terus di sini kita menggunakan power control 24 volt DC. Ini ada tombol start, ini tombol stop. Di sini ada relay motor atau pompa. Selanjutnya ini ada relay delay, yaitu digunakan untuk indikasi open jika ketika motor start dan indikasi open tidak terdeteksi selama 5 detik, maka pompa akan stop. Ini ketika pompa start, maka perintah solenoid open akan bekerja, maka otomatis udara akan berpindah ke posisi open, mendorong valve ke posisi open dan proxy open akan tersentuh. Dan jika kondisi pompa berhenti, maka otomatis perintah solenoid close akan bekerja dan udara akan mengisi membran close, maka piston akan posisi close. Karena jika kondisi motor running dan valve masih open, maka air yang berada di atas akan turun dan bisa membuat putaran balik buat motor. Sekarang kita simulasikan terlebih dahulu. Kondisi awal pompa stop, maka valve kondisi close. Kita start, maka pompa akan nyala dan piston akan bergerak ke posisi open. Dan karena ini tercapai, maka pompa tidak akan diberhentikan. Kita simulasikan sekarang kondisi jika valve indikasi open tidak tercapai selama 5 detik. Oke, kita start, pompa menyala, namun indikasi open tidak ada selama 5 detik, maka dia akan men-stop pompa dan otomatis memberi perintah close kembali untuk valve pneumatiknya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.